Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang video dalam multimedia ya, bagian dari mata kuliah Project Multimedia di Universitas Telkom, yang mana pada bagian dari Project Multimedia di sini, ini nanti saya tidak menjelaskan secara detail dari video, tapi hanya bagian-bagian tertentunya saja ya, seperti resolusi, kemudian bitrate, kemudian codec, dan juga format video ya, serta beberapa format video yang support di dalam media sosial ya. Nah, ini untuk materi pada kesempatan kali ini di dalam mata kuliah Project Multimedia. Jadi kenapa video ya, karena video itu penting sebenarnya ya. Jadi nanti ada juga kenapa video itu menjadi hal penting di dalam multimedia, khususnya Project Multimedia. Nah, nanti bisa dilihat beberapa hal ya. Baik, untuk lebih detailnya mari kita bahas sama-sama ya. Anda bisa saksikan videonya untuk bisa mengetahui apa itu bagian-bagian dalam video di multimedia ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang nantinya bisa Anda ketahui ya, atau bisa sama-sama kita ketahui di dalam pembahasannya. Jadi yang pertama di situ apa itu video ya, video atau movie. Jadi kita sering menyebutnya itu hampir sama ya, pengertiannya juga hampir sama ya. Jadi sering kita menyebutkan bahwa ini harusnya video tapi kita sebutkan movie klip ya. Harusnya movie kita sebutkan video ya. Nah, di sini nanti akan saya sampaikan perbedaan antara atau pengertian antara video atau movie ya. Nah, video ini istilah umum yang merujuk pada serangkaian gambar bergerak yang ditangkap dan direkam. Jadi serangkaian gambar bergerak yang direkam itu disebut video ya, baik digital maupun analog ya. Nah, kontennya itu atau isinya itu bisa macam-macam, kehidupan sehari-hari, tutorial, ya, kemudian presentasi ya, dan lain sebagainya lah ya. Makanya di dalam iklan itu disebut dengan video advertise ya. Kemudian di dalam cuplikan musik itu disebut dengan video klip dan lain sebagainya ya. Nah, ini video. Kemudian ada juga movie ya. Nah, movie adalah istilah yang lebih spesifik dan umumnya digunakan untuk merujuk pada produksi film atau sinema. Nah, movie di sini ini sudah ada kaitannya dengan kaidah-kaidah sinematografi ya. Jadi di dalam kalau kita merekam apa saja ya, kita lewat di jalan ada kejadian mungkin awannya bagus ya, kita rekam, nah itu sudah video. Tapi kalau movie ini harus sesuai kaidah-kaidah sinematografi. Jadi harus ada skenario, storyboard, produksi, pasca produksi ya, pra produksi dan lain sebagainya. Nah, itu disebut movie ya. Nah, ini perbedaan dari video atau movie. Jadi video ini yang sifatnya spontan, sedangkan ini yang sifatnya dipersiapkan. Walaupun video ada juga yang dipersiapkan ya, tapi tidak seperti movie. Nah, ini beberapa hal dari video atau movie ya. Kemudian yang berikutnya kenapa penting ya, karena ada 9 poin di sini ya, dari video itu dikatakan penting ya. Kombinasi elemen visual dan auditif. Jadi ada elemen visual itu tampilan atau yang bisa kita lihat ya, gambar-gambarnya, susunan gambarnya, animasinya dan lain-lain, efeknya ya. Dan juga ada auditif. Auditif itu yang bisa kita dengar. Jadi video itu ada yang bisa kita lihat dan ada yang bisa kita dengar. Sehingga yang poin 4 di sini berkaitan ya, pendekatan multisensori. Jadi kita bisa memberikan penjelasan ya tentang suatu hal itu yang bisa ditangkap oleh mata dan bisa ditangkap oleh telinga ya. Sehingga nanti untuk pendokumentasian dan referensinya menjadi lebih baik ya. Nah, ini beberapa hal yang ada di dalam video ya, kenapa penting. Kemudian keterlibatan emosionalnya juga ada ya. Ini pengaruh dari kombinasi elemen visual dan auditif yang ditangkap oleh multisensori di dalam tubuh kita ya. Ada mata dan ada telinga ya. Itu sensor penglihatan dan sensor pendengaran ya, sehingga bisa menimbulkan adanya keterlibatan emosional, adanya pendokumentasian dan referensi ya. Kemudian adanya visualisasi konsep. Nah, ini dari pentingnya video ya. Jadi kalau dibandingkan dengan gambar dan suara, jelas video komplit ya, ada gambar ada suaranya. Jelas ini mempunyai efek yang sangat besar di dalam proses pembuatan proyek multimedia ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada bagian di dalam video ya.
bagian dalam video. Nah, bagian dalam video di sini yang pertama ada resolusi video. Sering kita mengatakan resolusi ya pada gambar, pada video ya. Nah, apa itu resolusi? Ya. Resolusi ini mengacu pada jumlah piksel horizontal dan vertikal pada sebuah video. Jadi kalau kita punya video ya 1280 kali 720, nah itu yang disebut dengan resolusi ya. 1280 itu untuk menentukan ukuran secara horizontal ya, dan 720 adalah jumlah piksel secara vertikal ya. Jadi ukurannya pakai piksel, ada 1280 piksel secara horizontalnya dan ada 720 piksel secara vertikal ya. Ini semakin banyak piksel yang dimiliki suatu video, biasanya semakin detail tampilannya. Namun kualitas video juga dipengaruhi oleh kompresi, bitrate, dan faktor lainnya ya. Nah, kompresi ini nanti kaitannya dengan kodek, bitrate kaitannya dengan transfer data ya. Jadi perlu diingat bahwa resolusi yang lebih tinggi memerlukan perangkat keras yang powerful dan dapat mempengaruhi masa pakai baterai ya. Pilih resolusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan nikmati gambar yang tajam dan jernih. Nah, ini resolusi ya. Jadi resolusi itu sebenarnya adalah ukuran lebar dan tinggi video ya. Ukuran lebar dan tinggi video. Semakin besar resolusinya, maka nanti akan semakin baik kualitas videonya. Tapi berdampak pada besarnya ukuran file. Penyebutan dalam resolusi itu biasanya mengacu pada tinggi. Jadi kalau ada sebutan 720p itu berarti untuk tinggi 720, berarti kualitas HD. Kalau ada yang mengatakan 1080p, berarti di situ untuk yang tingginya 1080 ya, masuk dalam kualitas HD juga ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya. 360p, nah itu berarti 360 piksel untuk tingginya ya. Nah, ini untuk resolusi. Nah, gambaran dari resolusi bisa dilihat di sini ya. Jadi ini yang 480 ya, SD, kualitas standard definition. Ya, definisi standar. Jadi kelas standar definition ini kecil. Ya, standar definition seperti yang ada di sini ini disebut dengan nama 480p ya. Ke bawah ya, 480p ke bawah ya, 360, 240 itu standar definition ya. Aspek rasionya adalah 4:3. Aspek rasio itu perbandingan antara lebar dan tinggi sehingga tampilan videonya dengan SD ini akan terlihat seperti kubus ya. Bujur sangkar ya, bujur sangkar. Hampir kelihatan seperti bujur sangkar. Jadi tidak memanjang ya. Sedangkan untuk yang HD ini 16:9 ya, berarti 16 untuk lebarnya dan 9 untuk tingginya. Berarti di situ mempunyai perbandingan yang lebih besar yang lebih panjang ya dibandingkan dengan aspek rasio dari yang SD ya. Nah, ini untuk ukuran pikselnya ya. Untuk ukuran pikselnya dan ini resolusinya. Jadi kalau ada kata-kata resolusi SD berarti dia standard definition, HD high definition, FHD atau full HD itu adalah resolusi untuk penyebutan resolusi video ya untuk ukuran 1920 kali 1080 dengan penyebutan nama 1080p. Nah, ini ya. Ya, penyebutannya di sini atau namanya di sini akan berubah ya, atau akan berbeda ketika sudah masuk ke ukuran di atas FHD. Contohnya seperti 2K ya. 2K ini ada juga yang menyebutnya dengan ukuran UHD ya. 2K ke atas itu ukuran UHD ya. Ultra high definition ya. Nah, 2K di sini yang menyebutkan penamaannya di sini tidak 1040p lagi tapi sudah 2K video. 4K video ya, 8K video ya, ini. Nah, ini untuk ukurannya dan perbandingan aspek rasio. Nah, di sini bisa Anda lihat juga pada gambar yang bawah ya, di situ ditampilkan bahwa untuk yang standard definition ya, ini gambarnya terlihat pecah ya, besar-besar. Berbeda dengan yang high definition, kelihatan lebih jelas dan lebih jernih ya, itu. Warnanya juga sama ya. Warnanya juga sama. Jadi di dalam video itu resolusi sangat berperan penting untuk menghasilkan kualitas gambar yang baik, kualitas video yang baik ya.
Jadi bisa Anda lihat di sini nih, antara warna yang high definition dengan standard definition itu sudah sangat beda ya. Jadi intinya semakin besar ukuran pikselnya atau semakin besar resolusinya, ukuran filenya juga akan semakin besar. Menjalankan atau mengelola atau mengolah videonya juga butuh alat yang semakin besar juga atau yang semakin baik ya. Nah itu dari resolusi. Jadi pilihlah resolusi sesuai dengan kebutuhan ya. Kita menggunakan kamera dengan resolusi SD ya. Kita edit dengan HD, hasilnya ya jelek ya. Hasilnya jelek ya. Ada beberapa software yang tidak bisa menerima resolusi resolusi SD diedit di resolusi HD, atau balikannya, resolusi HD diedit di resolusi SD. Itu ada beberapa software yang tidak bisa support terhadap perbedaan resolusi ya. Jadi penting ini untuk bisa menentukan resolusi yang tepat di dalam memproduksi video ya. Tentunya untuk kebutuhan proyek multimedia. Nah, kemudian yang berikutnya selain ada resolusi ada bitrate ya. Nah, bitrate di sini adalah kecepatan transfer ya. Intinya itu. Bitrate ini kecepatan transfer data. Karena di dalam memproduksi video yang terjadi adalah kamera akan merekam kejadian ya dengan menjadikannya foto yang jumlahnya bisa sampai jutaan ya. Tergantung dari resolusinya ya. Itu. Tergantung dari resolusinya dan juga tergantung dari frame rate-nya ya, kecepatan banyaknya frame yang bisa dijalankan dalam 1 detik. Jadi ada frame rate, itu adalah banyaknya frame yang dijalankan dalam 1 detik. Ada resolusi, ukuran dari gambarnya atau videonya ya. Nah, kecepatan transfer dari perekaman gambar ya, perekaman video yang dilakukan itu tergantung dari bitrate-nya. Semakin besar bitrate, maka nanti dia akan bisa merekam semakin banyak data. Ya. Semakin besar bitrate, dia akan bisa merekam semakin banyak data dan tentunya ukuran filenya menjadi lebih besar, ya. Gitu. Ini di dalam pengaturannya, ya. Gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa mengutip dari halaman Restream, bitrate adalah jumlah data yang ditransfer atau diproses dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini mengacu pada unit daya yang membentuk konten digital seperti foto, video, ataupun audio. Ya, jadi data-data foto, video, data-data gambar, warna, audio, dan lainnya ini akan disimpan, ya, disimpan di dalam satu kontainer. Nah, proses kecepatan menyimpannya itu, merekamnya itu seberapa besar, ya. Nah, ini dari bitrate yang menentukan ya. Bitrate memungkinkan transfer data gambar, warna, suara atau lainnya lebih banyak ya. Kalau bitrate besar ya, ini akan lebih banyak ya. Jadi mengutip dari laman Riverside ya, bitrate akan mempengaruhi ukuran dan kualitas media yang dihasilkan. Nah, di sini harus ada kesesuaian juga antara bitrate alat rekam dengan alat untuk memutar rekaman. Jadi di dalam kamera kita ini bisa nih merekam sampai dengan kualitas 4K ya. Resolusinya 4K ya. Kemudian bitrate-nya sampai dengan 50.000 misalkan kamera kita, karena kameranya oke banget lah ya. Tapi alat untuk mengeditnya di sini nggak ada, nggak seperti itu ya, maka nggak akan ada kesesuaian ya. Jadi kalau kita setting bitrate-nya besar di dalam proses perekaman ya misalkan, kemudian kita edit ke dalam komputer atau alat yang bitrate-nya kecil, maka apa? Ya banyak yang dibuang lagi, sia-sia ya. Sia-sia kita merekam. Nah, itu di dalam pengaturannya. Jadi istilahnya gini, kita punya nih terkontainer besar ya, bisa menampung banyak data, tapi gudangnya itu kecil ya. Nah, bagaimana kita bisa memindahkan konten yang dari truk ini ke dalam gudang ya? Untuk di-display di dalam tokonya, nggak mungkin. Nah, itu contoh gambarannya seperti itu ya. Jadi harus ada kesesuaian antara perekaman dan pemutar. Sama juga, kita merekam dengan bitrate yang kecil karena kameranya biasa-biasa aja ya. Tapi kita edit di dalam bitrate yang besar. Maka apa? Akan banyak frame yang kosong ya. Jadi akan banyak frame yang kosong, ukurannya besar tapi kualitasnya biasa-biasa aja ya. Nah, itu ketidaksesuaian antara bitrate
antara alat perekam dengan alat untuk memutar rekaman ya. Ini jadi perlu disesuaikan juga. Kalau di dalam kameranya itu bisa sampai 50 megabit per second ya bitrate-nya, berarti kita menggunakan alatnya juga sama ya, yang 50 megabit per second. Nah itu baru sesuai ya. Truknya besar, bisa menampung barang banyak, gudangnya juga besar, jadi nggak ada masalah ya. Tempat displaynya, tokonya juga luas ya, sehingga nggak ada masalah, kita bisa display semua, bisa kita tampilkan semua kepada penonton untuk kualitas yang baik. Nah itu untuk bitrate ya. Nah ini gambaran 0,19 megabit per second ya, 0,19 berarti sepersepuluhnya dari 1 mega ya, seratusan kilo ya, seratusan kilobyte, 190 kilobyte ya. Gambar yang bisa direkam di sini nggak banyak ya, itu gambar yang bisa direkam nggak banyak, warna yang bisa disimpan juga nggak banyak ya. Jadi bisa kita lihat detailnya di sini tidak begitu jelas, berbeda dengan yang 1 Mbps ya, berbeda lagi dengan yang 4 Mbps. Ini sudah detail ya, sudah terlihat detail. Di sini nggak terlihat detail, tapi di sini sudah terlihat detail ya. Yang 8 Mbps lebih detail ya. Jadi kalau ini seperti bayangan, ini sudah kelihatan, lebih kelihatan, ini lebih jelas, ini sangat jelas ya. Nah ini perbedaannya. Karena apa? Karena dia bisa mentransfer data itu dengan kecepatan yang tinggi. Jadi setiap pergerakan kamera nanti dia bisa menangkap warna, menangkap bunyi, menangkap gelap terang, itu sangat baik ya, sehingga bisa terekam dengan jelas. Nah nanti di editnya juga gitu ya, disesuaikan. Kalau kita menggunakan bitrate 4 Mbps, dalam proses merekam, mengeditnya juga harus dengan bitrate 4 Mbps ya. Nah ini begitu terlihat perbedaannya ya. Ini untuk bitrate yang ada di dalam video ya. Nah kemudian selain bitrate ada juga kodek. Nah kodek di sini singkatan dari kompresor dekompresor. Kalau dari namanya sudah jelas ya. Dia mengkompres ya dan mendekompres, mengekstrak istilahnya. Jadi kenapa perlu dikompres? Karena ukuran sebenarnya dari file itu adalah besar. File video yang dihasilkan itu besar ya. Objek-objek di dalam video itu banyak ya. Ada warna, kontras, kecerahan, kemudian suara ya. Itu. Kemudian ada juga metadatanya ya. Jadi yang direkam itu banyak sekali, yang disimpan. Yang disimpan menjadi file video itu banyak sekali ya. Sehingga ukuran dari file asli di dalam rekaman, yang misalkan kita menggunakan camcorder Sony ya. Sony itu ukuran tipe file asli videonya adalah MTS ya. Nah MTS itu ukurannya besar sekali ya. Nah supaya bisa digunakan di banyak media ya, di banyak alat ya, seperti di komputer, di handphone ataupun yang lainnya ya, maka perlu dikompres ya, dikompres, disimpan beberapa yang penting, yang tidak penting dibuang ya. Dimanfaatkan ya, jadi dipepet ke semua ya itu. Nah kemudian setelah dikompres, disimpan menjadi file, mau dijalankan di alat ya, entah itu yang di komputer, entah itu yang di player di video ataupun yang lain ya, ataukah yang di smartphone ya, di situ nanti akan diekstrak lagi kontennya supaya video yang kita lihat itu isinya lengkap ya. Ini di dalam proses pengkodean ya, kodek. Jadi kompresor dekompresor. Mengkompres ini tujuannya untuk memperkecil ukuran file. Dekompres ini tujuannya untuk menjalankan lagi atau untuk memutar videonya di dalam alat supaya sama atau hampir sama dengan pada saat direkam ya. Itu. Nah, ini dari kodek ya. Nah, di sini dijelaskan ya, pada saat disimpan, kodek video akan memperkecil ukuran file dengan menggabungkan data serupa. Ya, meminimalkan jumlah warna dalam video dan mengurangi resolusi. Saat video dibuka kembali atau dilihat atau diedit, kodek yang sama akan mendekompresi data.
Jadi dipadatkan dulu, nanti diekstrak lagi. Ya. Nah itu tugasnya kodek. Ya. Nah ada beberapa kodek yang bisa kita gunakan di dalam proses video, ya pembuatan video. Walaupun ada beberapa kamera yang sudah menentukan sendiri kodeknya. Ya. Ini. Nah ini contoh, ada beberapa tulisan dari kodeknya ya. Jadi kodek yang disebut dengan H264 atau disebut dengan AVC, entah itu AVC, AVC HD, XAVC ya. Di sini bisa digunakan untuk format video MP4, MKV, MOV dan berbagai lainnya ya. AVC atau AVC HD ini banyak digunakan di kamera ya, camcorder ya, kamera rekaman, kamera syuting ya, kamera video banyak digunakan tipe AVC ini. Walaupun ini tipe yang agak lama ya. Ini. Nah, H264 ini adalah serinya ya, serinya. Mempunyai keunggulan, efisiensi dalam kompresi dan memberikan kualitas gambar yang baik. Ya, digunakan secara luas untuk video HD dan streaming online. Jadi kompresinya itu baik ya. Jadi ukurannya kecil jelas kalau kompresinya baik ya. Kualitasnya nggak banyak berubah. Sehingga tipe H264 ini banyak digunakan ya. Nah, pada perkembangannya dibuat juga atau diproduksi juga tipe H265 ya. Dengan nama High Efficiency Video Coding atau disingkat HEVC ya. Lebih efisien dalam kompresi, lebih kecil lagi berarti ukurannya ya dibandingkan H264, memberikan kualitas gambar yang tinggi dengan ukuran file yang lebih kecil. Tapi banyak alat yang tidak bisa atau tidak mengenali kodek H265 ya, itu. Banyak alat atau player yang tidak mengenali kodek H265, sehingga ini menjadi alternatif ya. Yang utama tetap H264. Dan beberapa kodek lainnya ya, nanti bisa disimak sendiri ya. Saya sudah sertakan ini di dalam link di Siakat ya, untuk materi pada kesempatan kali ini. Ya, gitu. Nah itu tentang kodek ya, nanti bisa dilihat lagi. Baik, yang berikutnya di sini ada tentang ya setelah kodek ya. Ada format, ya, format file video. Jadi format file video adalah cara data video disusun dan disimpan dalam suatu file. Nah, format ini mencakup berbagai aspek termasuk kompresi video, audio, dan berbagai metadata yang didefinisikan, properties dan karakteristik yang mendefinisikan properti dan karakteristik video. Jadi istilahnya gini, kalau kodek tadi yang memampatkan isi ataupun filenya ya, bagian-bagian dari videonya dipampatkan kemudian dijadikan file. Nah, yang menata di dalam menata bagian-bagiannya itu di dalam wadahnya ini adalah format ya. Jadi setiap tipe atau setiap format itu nanti mempunyai cara penataan diri sendiri ya. Ada yang menggunakan cara penataannya dengan model MP4, ada yang cara penataannya dengan model AVC ya. Kemudian ada yang penataannya dengan model MOV dan lain sebagainya ya. Jadi kodek tadi fungsinya untuk memampatkan ya, memampatkan isinya. Nah, menata isinya ini adalah tugasnya format ya. Itu. Semua hal yang ada di dalam video ya, bisa videonya, gambarnya, audionya, kemudian metadatanya itu ditata dengan modelnya sendiri-sendiri ya, dengan gayanya sendiri-sendiri. Nah, ketika gaya berbeda, ya gaya dalam menata itu berbeda, berarti nanti ketika mau menjalankan lagi, ya, itu ya akan sulit dikenali, ya. Jadi saya menata, katakanlah ada setumpuk buku ya, saya tata di dalam suatu tempat, di dalam kardus, kemudian saya suruh orang untuk membongkar, dia akan bingung untuk menata mana dulu nih yang ditampilkan ya, atau buku mana dulu nih yang ditampilkan di depan, mana yang di belakang, mana yang di tengah ya. Bagian mana nih dari buku ini yang harus ditempatkan dengan labelnya misalkan. Mana dari bukunya yang ada CD-nya. Nah itu orang akan bingung ketika dia sendiri tidak menata tapi disuruh untuk menampilkan ya. Nah ini contoh dari format ya. Itu. Nah contoh format yang umum itu diantaranya ada MP4,
kemudian ada AVC, ada XAVC ya, kemudian ada MOV, ada MKV dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau disebutkan ada AVC, sedangkan di kodek tadi juga ada AVC ya. Nah, maksudnya di sini kode H264 ya, kodek H264 itu cocok untuk yang AVC format ya. Untuk yang H265 ini cocok untuk yang HEVC format ya. Nah, itu. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Itu di dalam penentuannya ya. Jadi nanti untuk nama lainnya dari format video ini bisa dijadikan ke MP4, MKV, MOV dan lain sebagainya ya. Ini dari format ya. Nah, gambaran dari format nanti bisa dilihat di dalam ini ya. Jadi pada tabel yang sebelah kanan yang atas di sini ditunjukkan bahwa ada format XAVC S4K, XAVC SHD, AVC HD dan MP4 ya. Itu. AVC HD ini adalah format movie untuk 60 pixel ya. 24 pixel. Kemudian 25 pixel, 60 pixel dan 50 pixel ya. Di format sangat cocok untuk menampilkan video dengan standar high definition ya, dengan resolusi high definition ya untuk TV. Ini AVC HD. Kemudian AVC SHD ini untuk merekam video dengan format 24 pixel, 30 pixel, 25, 60 dan lain sebagainya ya. Format ini support untuk higher bitrate ya. Jadi bitrate yang lebih tinggi dibandingkan AVC HD dan MP4. Nah, itu. Kemudian yang ini juga sama dengan yang bawah, cuma di sini untuk yang tipe video HD dan ini untuk yang tipe video 4K ya. Itu. Nah, pengaturannya di mana? Pengaturannya ada di dalam kamera. Ya. Karena ini berkaitan dengan format untuk menghasilkan video. Ya. Itu di dalam kameranya di sini ada settingannya di sini. Jadi kalau di dalam bitrate setting itu terlihat ya, atau Anda melihat 24p 50m, itu artinya berarti frame rate-nya adalah 24 frame per second. 24 frame per second itu berarti 24 gambar dalam 1 detik akan dijalankan ya. Dan bitrate-nya, kecepatan transfer datanya itu adalah 50 megabit per second. Tuh, ini kalau kita pilih yang pengaturan seperti ini ya, 24p 50m. Berarti transfer rate-nya sampai dengan 50 megabit per second ya. Itu. Nah, ini di dalam penentuan yang baik di mana saja ya, baik di MP4, AVC, tapi nggak mungkin ya kalau yang 54 megabit per second itu di atas tadi ya. Di atas tadi. Nah, ini di dalam pengaturannya. Nah, apakah di dalam menentukan setting di kameranya ini pada saat mau mengambil gambar atau merekam video, itu kita harus menggunakan setting atau ukuran yang besar untuk bitrate-nya maupun untuk formatnya? Tidak ya. Jadi tidak harus kita menggunakan ukuran yang paling baik. Yang paling baiknya adalah XAVCS ya. Ini teknologi yang paling baru dari camcorder Sony ya. Kalau yang lama-lama itu masih pakai AVC HD ya, atau AVC. Jadi ini adalah yang terbaru ya. Nah, XAVC ini mempunyai bitrate, bisa Anda lihat ya, di sini ada 120p 120p ya, benar, sampai dengan frame rate dengan bitrate ya, dengan bitrate 100 megabit per second. Nah, ini cukup besar ya. Alat kita kalau tidak bisa membuka yang seperti ini ya percuma direkam dengan kemampuan, walaupun kameranya punya kemampuan ini ya, tapi alat yang digunakan untuk muter atau alat yang digunakan untuk mengolah data video itu nggak punya kemampuan seperti ini ya, percuma ya. Jadi intinya di sini kita bisa menyesuaikan kebutuhan dalam menentukan format ya, gitu. Kalau dianalogikan, MP4 ini misalkan motor matic yang kecil 150-an 150 cc, AVC ini motor matic yang besar ya, 250 cc, ini motor sport yang 500 cc, ini motor sport yang 1000 cc. Apakah setiap hari kita pakai yang 1000 cc terus? Nggak mungkin
ya. Cuma untuk beli makanan kecil atau untuk ngantar anak sekolah pakai yang 1000 cc juga jarang. Pakai motor Matic yang 150 yang kecil, ya. Karena apa? Lebih irit, lebih cepat, ya, lebih lincah, ya, dibandingkan motor yang besar. Nah, sama dengan ini, ya. Kalau kita kebutuhannya hanya untuk upload di dalam sosial media, ya, kemudian untuk dijalankan di dalam smartphone, ya kita nggak usah pakai yang ukuran ini. Ibaratnya motor sport yang 1000 cc nggak usah. Tapi ketika kita pengen membuat satu video untuk company profile atau video-video yang disimpan secara pribadi, ya, dalam jangka waktu yang cukup lama, ya, video untuk klip-klip tertentu, ya, video untuk produksi film. Nah, di situ harus pakai ukuran yang paling baik, ya. Tentunya nanti diolah dengan komputer yang paling baik juga, sehingga ada kesesuaian, ya. Nah itu. Nah ini dari format. Tidak harus kita pakai format yang paling tinggi di dalam proses merekam, ya, karena jika tidak bisa diedit ya percuma, ya, itu. Gunakanlah sesuai dengan kebutuhan formatnya, ya. Nah yang bawah ini adalah tabel untuk rekomendasi dari sosial media, ya, khususnya YouTube ini, ya. Tanda dari YouTube untuk frame rate, bitrate, ya, untuk bitrate dan juga kualitas video, ya. Ini resolusinya dan bitrate-nya, ya. Ini. Jadi video bitrate standar frame rate itu berarti SD, ya, standard definition. Untuk 24 pixel, 25 pixel per 25 frame per second, 24 frame per second dan 30 frame per second, ya. Ini kalau 360 1 Mbps. Frame rate-nya, bitrate-nya, ya. Kalau 1080 kualitas HD berarti 8 Mbps, ya. Kalau yang untuk HD di sini 12 Mbps. Nah, bisa kita lihat, ya, paling tinggi dari sosial media, khususnya YouTube di sini, ya, itu 53 sampai 68 Mbps untuk yang HD. Kalau kita menggunakan ukuran yang ini, yang nggak akan bisa diterima oleh platformnya, ya, sehingga sia-sia. Disuruh memperkecil lagi, ya percuma, ya. Kita merekam dengan kualitas yang baik, diedit dengan kualitas yang baik, diupload di sosial media nggak diterima, ya. Nah itu fungsinya mengetahui format dan juga kodek, ya. Ini supaya kita bisa menyesuaikan dengan platform-platform yang diinginkan, ya. Nah itu tentang format, ya. Nah kemudian di sini ada video di sosial media. Kenapa saya ambil sosial media? Karena dari data preportal.com, ya, di sini bisa kita lihat saja. Di sini menunjukkan bahwa sosial media sangat berpotensi untuk digunakan, ya. Nah, ini Digital Report 2023 untuk yang negara Indonesia, ya. 9 Februari 2023. Ya, berarti ini data 2022, ya. Untuk populasinya Indonesia ada 276 miliar, ya. 276 juta million, ya. Itu. Kemudian di sini yang terpenting yang bawah ini. Nah, internet use in Indonesia, ya. Jadi ada 212,9 juta internet yang digunakan di Indonesia. Padahal populasinya ada 276 juta. Penggunaan internet 212 juta. Ya. Berarti 77% dari populasi itu menggunakan internet. Nah, ini untuk pengguna internet, ya. Kemudian ada tentang sosial media nih, sosial media statistik untuk Indonesia di tahun 2023, ya. Jadi ada 167 juta sosial media, pengguna sosial media di Indonesia sampai dengan Januari 2023. Ya, berarti di sini ada sekitar 60% dari populasi menggunakan sosial media. Nah ini kalau pengen dibaca, ya, kalau pengen dilihat gambarnya di paling bawah, ya. Nah di paling bawah ini ada gambaran tentang kondisi statistik dari negara Indonesia, ya. Ini secara dunia dulu, secara global dulu, ya.
Kemudian nanti di sini tinggal diklik panahnya aja, karena ada 125 slide ya. Nah ini yang untuk Indonesia, mulai dari slide 16 ya. Populasinya ya, pengguna seluler. Jadi populasinya 276, pengguna seluler ada 353 juta ya. Pengguna seluler itu 128% dari populasi ya. Itu. Kemudian pengguna internet 212 juta, 77%, dan pengguna sosial media ada 167 juta atau 60,4%. Ini potensial untuk digunakan kalau kita pengen memanfaatkan internet dan sosial media dalam segala hal, ya, termasuk marketing, ya. Entah itu digital marketing ataupun yang konvensional marketing, ya, ini atau tradisional marketing, ya. Nah ini di dalam pengaturannya bisa dilihat. Kemudian di sini juga ditujukan bahwa untuk kampanye, ya, kampanye dari influencernya itu banyak yang menggunakan Instagram. Sedangkan untuk marketing trennya, ya, itu banyak yang menggunakan TikTok, ya. Ini. Nah ini contoh statistik yang bisa kita gunakan untuk melihat, ya. Nah ini statistik secara detail ya, pria, wanita, kemudian usia, ya, golongan umur, ya. Nah ini di dalam pengaturannya, sehingga multimedia, sosial media, ya ini sangat tepat ketika kita gunakan untuk menyebarkan informasi dalam bentuk multimedia, ya. Kenapa? Karena sosial media sekarang sudah support untuk data-data multimedia, gambar, tulisan, video, ya, suara, itu. Dan bandwidth rata-rata di Indonesia juga cukup lumayan besar, ya. Sudah cukup lah ya untuk menjalankan multimedia yang memang dikhususkan untuk sosial media, ya. Nah, video di sosial media yang pertama adalah format video terbaik untuk YouTube. Jadi kalau kita pengen menggunakan YouTube sebagai media penempatan multimedianya, di sini nanti kita bisa menggunakan formatnya adalah H264, ya. Dengan formatnya adalah MP4 dengan kodek H264, ya. Itu. Ya, formatnya MP4 yang paling pas ya. Itu adalah MP4 dan H264. Kenapa MP4? Karena MP4 kualitasnya baik dan kompresinya juga baik. Jadi ukurannya kecil tapi hasilnya tidak terlalu buruk ya. Itu. Kenapa H264? Ya ini tadi kaitannya dengan kompresi ya. MP4 kaitannya dengan penataan filenya ya, objek-objek di dalam filenya. Nah, untuk audio ya, kodek audio ini pakai yang AAC LC ya. Nah, ini nggak kita bahas ya. Kita konsentrasinya di kodek video dan format videonya ya. Nah, ini untuk yang YouTube. Kalau pakai V9 gimana? Bisa jadi tidak dikenali ya. Kalau yang pakai AV1 gimana? Bisa jadi juga tidak dikenali ya. Nah, itu. Jadi paling aman ketika kita produksi video, ini kodeknya kita gunakan H264 ya, dan tipenya atau formatnya adalah MP4 ya. Itu. Kalau kita mengkonvert itu mengubah bentuk, mengubah jenis ya. Mengubah jenisnya, formatnya, tipenya, kodeknya ya. Nah, ketika kita mengkonvert video untuk digunakan di sosial media khususnya YouTube, itu juga bisa kita tentukan kodeknya H264 dan formatnya MP4 ya, gitu. Kemudian di sini ada Instagram ya. Ada dua format yang diterima oleh Instagram, yaitu ada MP4 dan MOV. MP4 dan MOV di dalam Instagram itu semua dengan kodek H264 ya. Jadi H264 ini yang paling populer ya, yang banyak digunakan di dalam media sosial ya. Itu ini ya.
Ini penjelasannya bisa dibaca di sini. Kemudian yang berikutnya, ya, format video terbaik untuk Facebook. Ya. Jadi meskipun banyak format file video yang dapat digunakan di Facebook, MP4 dan MOV adalah yang paling direkomendasikan. Ya. Dengan MP4 sekali lagi menjadi yang teratas karena ukuran file yang lebih kecil, ya. Dan kerugian-kerugian di sini maksudnya tidak banyak komponen dari video itu yang hilang pada saat dikompres, ya. Ini di dalam penentuan, ya. Untuk kodeknya gimana? Nah, kodeknya di sini ya bisa pakai H264 karena H264 support di dalam dua media sosial yang lain, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya ada juga TikTok, ya. MP4 adalah format video yang umum didukung dan kompatibel dengan sebagian besar platform. MP4 ya formatnya, termasuk TikTok. Ya. Ini menyediakan kompatibilitas yang baik dengan berbagai perangkat. Ya. Format MP4. Sedangkan H264 adalah kodek yang umum digunakan untuk kompresi video dan memberikan keseimbangan yang baik antara kualitas dan ukuran file. Ini adalah pilihan umum untuk video yang akan diunggah ke TikTok. Jadi pada intinya TikTok pun pakai kodek H264 dan juga format MP4, ya. Itu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan video. Ya, kenapa kok di sini pakainya videonya adalah YouTube, Instagram, ya, kemudian Facebook dan juga TikTok, ya, sosial medianya? Karena 4 ini yang paling tren, ya. Yang paling tren itu 4 ini, ya, di dalam negara Indonesia. Bahkan di dunia juga mungkin tren yang 4 itu, ya. Ini, walaupun ada beberapa lagi yang lain, tapi yang paling tren ini YouTube, Instagram, kemudian Facebook dan TikTok, ya. Itu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan video dan bagiannya di dalam multimedia. Jadi pada intinya, ya, kesempatan kali ini kita sudah membahas bagian-bagian dari video, ya. Terpenting yang perlu diperhatikan adalah gunakan sesuai kebutuhan, ya. Gunakan format, gunakan kodek, gunakan resolusi, gunakan bitrate sesuai dengan kebutuhan. Ya, jangan memaksakan yang terbaik kalau kebutuhannya tidak untuk yang terbaik. Misalkan saja hanya untuk sosial media, tapi Anda setting tinggi, percuma, ya. Kalau memang untuk dikenang, untuk simpanan pribadi yang bisa berjangka waktu cukup panjang, ya. Jadi misalkan gini, saya pengen merekam kenangan kejadian tertentu, ya. Kejadian tertentu saya rekam, kemudian saya simpan, supaya nanti 5 tahun ke depan masih bisa diedit lagi, masih bisa digunakan lagi. Nah, itu beda cerita. Kita bisa menggunakan ukuran yang terbaik atau kualitas yang terbaik atau setting yang terbaik di dalam proses pengambilan gambar maupun pengolahannya, ya. Gitu. Tapi kalau hanya untuk share ke sosial media dan lain sebagainya, kita bisa gunakan ukuran yang standarnya saja, menggunakan format MP4 dan menggunakan kodek H264, ya. Ini. Kecuali yang OGV, ya. OGV itu pakainya format OGG dengan kodek Theora, ya. OGV jarang, ya. OGV jarang. Walaupun ada yang menggunakan karena OGV itu biasanya untuk sistem operasi iOS, ya. Gitu. Nah, ini di dalam beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan video, ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di dalam mata kuliah proyek multimedia, ya, tentang video dan bagian-bagiannya. Saya kira video itu seperti apa, ya, bagaimana menyusun, mengedit itu sudah banyak Anda pelajari di dalam mata kuliah yang lain, ya. Mungkin yang belum tersampaikan di mata kuliah yang lain, ya, itu saya sampaikan di mata kuliah ini, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pengetahuan dan bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Terima kasih telah bergabung dalam mata kuliah pada kuliah kali ini, ya. Jangan lupa presensi supaya kehadiran Anda tercatat. Ya, terima kasih juga kepada para dosen pendamping yang sudah mendampingi saya pada kuliah
Kali ini ya ada Bu Santi Widyasuti, ada Pak Haryo Kusumo, dan juga ada Pak Setio Priatmoko ya. Gitu. Baik, saya kira itu dulu ya. Segala pertanyaan bisa disampaikan di dalam channel YouTube-nya ya, di kolom komentar ataupun di Syakat ataupun di media komunikasi yang lain. Saya akhiri dulu, selamat beraktivitas kembali ya. Ketemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang